Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul untuk mengikuti perkuliahan dengan matkul pengelolaan kelas SD, dan insyaallah untuk kelompok kami akan membahas tentang hakikat pengelolaan kelas. Dan adapun untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka presentasi kelompok kami dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dalam bahasa Inggris sering disebut dengan classroom management. Pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya mengacu pada kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian. Sedangkan kelas mengandung pengertian sekelompok peserta didik yang melakukan kegiatan belajar bersama dan mendapat pembelajaran. Ada beberapa definisi tentang pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Yang pertama, menurut Wilfred Weber, pengelolaan kelas merupakan kumpulan perilaku kompleks yang digunakan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Yang kedua, menurut Burhanuddin, pengelolaan kelas merupakan proses upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang kondusif dan optimal bagi terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara efisien. Dan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, pengaturan, pengoptimalan berbagai sumber, serta sarana pembelajaran yang di kelas. Kedua, pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik ialah yang pertama, interaksi peserta didik dan peserta didik lainnya. Yang kedua, peserta didik dengan guru. Atas dasar itulah yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah aspek psikologi, sosial, dan hubungan interpersonal menjadi sangat dominan. Kedua hal yaitu fisik dan non-fisik tersebut perlu dikelola dengan baik dalam rangka menghasilkan suasana yang kondusif bagi terciptanya pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Materi yang ketiga, fungsi pengelolaan kelas. Fungsi pengelolaan kelas itu sangatlah penting dalam setiap pembelajaran. Kenapa? Karena pengelolaan kelas ini berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam belajar, perubahan-perubahan dalam pembelajaran di kelas, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Nah, pengelolaan kelas ini sangatlah penting bagi seorang guru untuk mempersiapkan, untuk mengolah sebuah kelas itu agar menjadi suasana yang baik, agar pembelajaran itu terjadi dengan baik dan dapat dipahami dengan baik juga terhadap peserta didik. Nah, dalam pengelolaan kelas ini, agar setiap peserta didik itu dapat bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak mereka masing-masing saja bekerja dengan sendirinya. Tidak, tapi pengelolaan kelas ini agar pembelajaran dan peserta didik itu bisa merasakan bekerja sama itu seperti apa. Jangan sampai bekerja sama dalam ujian ya, tapi bekerja sama dalam mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan bersama, seperti itu. Juga dapat mengembangkan kontrol diri. Nah, kontrol diri ini jadi
Kalau seandainya pengelolaan kelasnya baik, maka akan menghasilkan pembelajaran yang baik juga. Nah, dalam pengelolaan kelas ini, gurulah yang sangat berperan penuh dalam pengelolaan kelas. Nah, tugas atau fungsi guru ini yang pertama yaitu untuk menciptakan suasana yang dapat menimbulkan gairah belajar. Jadi, pembelajaran itu akan baik apabila pengelolaannya juga baik. Jadi, seorang guru itu bertugas untuk menimbulkan atau menciptakan gairah-gairah belajar anak. Jadi jangan sampai pembelajaran itu monoton, kemudian membuat jenuh anak-anak seperti itu. Yang kedua, yaitu meningkatkan proses belajar. Jadi kalau seandainya pengelolaan kelas ini terjadi, maka akan meningkatkan proses pembelajaran yang baik, menghasilkan anak-anak peserta didik yang baik juga. Yang ketiga, yaitu meningkatkan mutu. Meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Nah, mutu dan kualitas pembelajaran itu akan meningkat jika pengelolaan kelasnya dengan baik. Jadi harus ada metode-metodenya, metode pembelajarannya. Jadi kalau seandainya kita itu ada metode ceramah, kemudian metode pembelajaran mengajar dengan cara speaking, terus tanya jawab, kemudian diskusi ataupun apapun itu. Jadi buatlah pengelolaan kelas itu dengan baik, sehingga tidak ada anak atau peserta didik yang santai, kemudian yang tidak peduli dengan pembelajarannya. Kemudian dapat memberikan bimbingan. Nah, seorang guru itu harus membimbing anak-anaknya atau peserta didiknya itu untuk menjadi lebih baik, kemudian bisa menjalankan pembelajarannya dengan baik dan benar, seperti itu. Kemudian tujuan pengelolaan kelas ini tujuan pengelolaan kelas ini pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Nah, jadi tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta ekspresi siswa. Nah, tujuan manajemen kelas menurut Wijaya dan Rusman. 1. Agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi kalau seandainya kita mempunyai manajemen kelas yang baik, pembelajaran itu efektif dan efisien. Efisien itu sesuai dengan waktu gitu, jadi tidak mengalor ngidul ataupun menyia-nyiakan waktu. Efisien itu seperti itu, jadi pas dengan waktunya. Kalau seandainya kita jadi perlunya adanya manajemen kelas, manajemen RPP, dalam RPP ya. Kemudian yang kedua, untuk memberikan kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajaran. Nah, jadi adanya manajemen kelas itu untuk memudahkan kita untuk memantau kemajuan siswa. Bagaimana siswa ini lebih mudah, lebih baik lagi, kemudian siswa yang dari tadinya tidak bisa membaca jadi bisa membaca, kemudian siswa yang tadinya kurang aktif menjadi aktif. Nah, itu adalah tujuan dari manajemen kelas. Yang ketiga yaitu untuk memberikan kemudahan dalam pengangkatan masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Jadi dengan adanya manajemen ini kita bisa mengerti dan bisa paham ini nih titik kesalahan dalam pembelajaran. Ini nih anak ini yang kurang ini. Ini nih oh iya seharusnya seperti ini, harusnya seperti ini untuk menjadi pembelajaran lebih baik lagi.
Kemudian menurut Mudathir, tujuan manajemen kelas atau pengelolaan adalah satu, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Tentu dengan pengelolaan yang baik maka akan berwujudlah kualitas atau situasi kondisi kelas, situasi dan kondisi kelas yang menjadi ada, jadi hidup, tidak jenuh dan tidak mati. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan belajar yang dapat menghalangi terwujudnya kegiatan belajar. Jadi yang kedua itu menghilangkan hambatan belajar. Kalau seandainya kita mempunyai pengelolaan kelas yang baik, maka hambatan-hambatan yang terdahulu itu akan terkikis menjadi lebih baik lagi, karena kita sudah tahu, oh ini letak bahwasanya anak-anak masalahnya seperti ini, mereka itu kurang menarik saat pembelajaran kalau seandainya metodenya seperti ini. Yang ketiga, yang itu menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, intelektual siswa di kelas. Jadi yang ketiga itu mengatur dan menyediakan fasilitas. Jadi dengan pengelolaan kelas yang baik, kita bisa mengatur fasilitas dan pengelolaan kelas. Yang keempat yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta sifat individual. Jadi dengan adanya pengelolaan kelas atau manajemen kelas, kita dapat membimbing anak-anak dengan baik sesuai dengan apa yang ada dalam diri masing-masing, dalam diri individual. Seperti itu. Jadi pada intinya fungsi dari pengelolaan kelas ini untuk menciptakan, untuk membuat perubahan-perubahan dalam belajar agar lebih baik lagi, lebih efektif lagi, lebih kreatif lagi, lebih efisien waktu. Tujuan dari pengelolaan ini untuk meningkatkan kualitas-kualitasnya, kualitas pembelajaran lebih baik lagi, kemudian untuk menjadikan anak-anak itu lebih aktif dalam pembelajaran. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya, pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, pengaturan dan pengoptimalan berbagai sumber bahan serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Ruang lingkup pengelolaan kelas terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu yang bersifat fisik dan non-fisik. Pengelolaan kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas yaitu: pertama, hangat dan antusias, keluasan, tenang, penekanan pada hal-hal yang positif, bervariasi, dan menanamkan disiplin diri. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.